yang maha menatap, berkahi majelis ini. Engkau yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Jadikan kesempatan ini menambah iman kami ya Allah, menambah amal soleh kami. Jadikan menjadi bekal sisa umur ini istiqomah, menjadi bekal akhir hayat kami husnul khotimah. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya dengar ini kompleksnya kompleks yang hampir seangkatan dengan saya ya. Dari perwajahan ini, wajah SMA tahun 80-an ya. Saya SMA tamat tahun 81. Januari ini genap 64 tahun. Kalau dari Masehi, umur saya dari Hijriah 66. Ya, alhamdulillah. Jadi kita HKN, himpunan aki-aki dan nenek-nenek nasional ya. Udah nggak usah dibahas. Hadirin sekalian, saya udah ini fokus serius ini karena waktunya terbatas. Saya untuk ngejar ke sini sampai dari Jepang pulang loh Pak. Istri dan anak masih ketinggalan di sana. Demi ini nih ya, aki-aki dan nenek-nenek ini ya. Baik, ini penting. Fokus ya, pertanyaan ini penting. Apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Kalau kita tidak yakin atau tidak tahu, jatuhnya bingung. Betul tidak? Sulit menjawab. Kalaupun menjawab, nggak bulat. Karena memang tidak tahu. Aslinya kosong. Nah, sekarang lihat. Ini bukan sulap, ini serius ya. Apa yang ada di dalam kepalan tangan ini? Jawab. Yakin? Ini uang atau tisu? Kosong atau tisu? Plastik atau tisu? Kalau yakin, mantap. Sederhana sekali hidup ini Pak. Kenapa ayat pertama dalam Al-Quran Iqra? Nah Iqra itu seperti ini. Kita jadi tahu sehingga yakin. Kalau saya lihat dari depan, ya ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah dalam antrian jemputan malaikat maut. Benar? Benar atau benar? Ada yang udah pulang belum di komplek ini? Saya baru kemarin teman seangkatan yang kerjanya main-main sama saya waktu SMA meninggal. Kalau tidak salah sudah 29 orang yang seangkatan di SMA dulu. Semua ada waktunya. Kita lagi nunggu giliran. Pertanyaan, ini kan sedang nunggu sisa-sisa ini, ya. Apa yang paling diinginkan di dunia dalam sisa umur ini? Silakan jawab. Berarti belum jelas ya. Bingung. Ayo mau apa Bu? Nggak jelas, nggak yakin. Tadi mau tisu, yakin. Saya bantu. Pilih, mendingan banyak uang atau bahagia? Mendingan awet muda atau bahagia? Mendingan punya rumah seperti istana atau bahagia? Jadi apa yang paling diinginkan? Nah gitu hadirin. Bulat. Kalau ada yang nanya, apa yang paling ini? Saya ingin bahagia. Saya ingin sisa umur ini bahagia. Bulat Pak. Saya ingin dikubur saya nanti bahagia. Saya ingin ketika di Yaumal Hisab juga bahagia. Dan saya pengen kekal di sorga bahagia. Bulat, nggak ada keraguan. Saya akan hindari apapun yang membuat saya tidak bahagia.
Karena waktu hidup saya belum tentu lama. Enggak, kalau di pesantren kalau ada yang ngobrol, saya akan diam, Pak. Karena nyuruh diam itu bisa menyakiti orang lain. Udah, Bu? Sadar ya. Baik, lanjut. Sepakat, jadi sisa umur ini mau apa? Bagus. Pertanyaan kedua, bahagia itu kuncinya apa? Berarti belum tabulat ya kan? Berarti belum bahagia. Bahagia itu kuncinya cuma dua. Satu, nggak bulat. Udah nggak usah maksa. Lo nggak tahu dia. Kita ini ciptaan milik yang mengetahui kunci bahagia siapa? Udah, tinggal kita buka di Quran, Pak. Kunci bahagia itu ada dua. Surat An-Nahl 97. Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halo, Kang. Dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, orang nggak fokus. Ya, nggak kehausan kan, Pak? Oke. Ya, harus disiplin. Saya tahu niatnya baik, cuma waktunya kurang pas. Ikut ngaji, ya. Nggak apa-apa begini, Pak. Harus disiplin, ya. Lanjut. An-Nahl 97. Ini kunci bahagia. Bahagia di dunia itu namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa episode apapun jadi kebaikan, itu intinya. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, aktif, pensiun, pokoknya baik semuanya. Itu yang namanya hayatan thayyibah. Karena nggak mungkin cocok terus. Harus ada dong yang nggak cocoknya. Ini kan wajah-wajah yang nggak seperti ini kan harapannya mah awet muda ya kan. Tapi yang terjadi menuu ya kan. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin au untsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, iman, sungguh Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Di akhirat dia akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang didapatkan di dunia. Jadi kunci bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Ulangi. Jadi bukan masalah harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, itu casing. Gak ada apa-apanya. Om juga udah nyobain, pakai om lagi. Aki juga udah nyobain. Dikasih casing, gak ada apa-apanya. Apa dipikir kalau jabatan tinggi pasti bahagia? Kalau jabatan bikin orang bahagia, Allah tidak adil. Karena tidak semua orang dikasih jabatan. Benar? Berarti di Indonesia yang paling bahagia sekarang Pak Prabowo dengan De Gibran. Kayaknya nggak begitu ya nggak? Apakah kaya pasti bahagia? Jawab. Apakah kaya pasti bahagia? Belum tentu atau belum nyoba? Kalau kaya pasti bahagia, Allah tidak adil. Karena tidak semua orang dikasih kekayaan oleh Allah. Kalau cakep itu pasti bahagia, berarti kita nggak ada yang bahagia, ya kan? Halo? Teruskan jangan ini. Bahagia itu kuncinya cuma dua. Iman, amal soleh. Kaya, kuat iman,
Kaya dijadikan tambah amal soleh, bahagia dia. Kaya tidak kuat iman, kaya dipakai maksiat, pasti menderita. Demi Allah, pasti nggak bahagia. Punya jabatan, dengan kuat iman, ibadah terjaga, akhlak terjaga, dan digunakan kekuasaannya untuk tambah kebaikan, bahagia dia. Ditakdirkan punya jabatan, error, demi Allah pasti dia menderita. Nggak ada cerita bahagia. Apa saudara pikir yang punya ini itu dengan hasil batil bahagia? Nggak mungkin. Bahagia itu adanya di hati. Yang membulak-balik hati ini adalah Allah. Emang selingkuh bisa bahagia? Ada yang diam aja takut ketahuan. Berdasarkan yang konsultasi ke saya, Pak, malah selingkuhers Robert. Apa dipikir yang lagi heboh-heboh itu bisa bahagia? Nggak mungkin. Zina itu tidak akan bisa bikin bahagia. Mengambil hak orang lain itu tidak akan pernah bahagia. Apa entrum bisa bahagia gitu? Tahu kan entrum yang nangkep dari Venezuela? Nggak ada cerita. Riweh weh. Nggak apa-apa, sesuka saya hadirin. Nggak wajib pakai bahasa Inggris ya. Lanjut. Jangan nyuruh diam. Cukup saya diam aja. Nanti masih lihat ke saya mereka ya. Jadi kita kurang bahagia itu artinya apa? Kalau kita merasa hidup kita kurang bahagia, artinya apa? Bu, kurang iman dan kurang, nah itu pegang. Bukan kurang uang, bukan karena jadi pensiun, bukan karena kita jadi kurang cakep, enggak, kurang iman aja. Kalau imannya kuat, enjoy saja hidup ini, nggak ada ribet-ribetnya Pak. Apa yang mau diribetin? Cuman kayak gini aja, kita kan sama-sama udah nyobain dunia, nggak ada apa-apanya Pak. Oh Qadarullah saya anak tentara Pak, tinggal di KPAD Geger Kalong, tanpa bermaksud merendahkan ya, saya udah lihat tuh. Bapak saya, teman-teman saya, letnan, kapten, mayor, letnan, lama-lama udah mulai tuh pensiun, mulai pada ke masjid ya. Yang tadi udah diam, jangan diam, jangan. Yang tadinya tongkat di sini, lama-lama di sini, Pak. Serius Pak. Lama-lama satu-satu pada udah nggak ada. Saya sudah lihat juga bagaimana bapak saya ya, ketika meninggal. Pada dulu segitu gagahnya yang nggak kata meninggal selesai. Tidak ada yang dibawa, baret, tongkat, semuanya ketika meninggal dah selesai aja begitu. Ini serius nih. Makanya lagi nunggu mati ini harus serius. Serius meningkatkan iman, serius meningkatkan amal soleh. Kalau pengen bahagia ya, kalau nggak pengen bahagia sok aja error, segala dipikir, segala mau, nggak ada cerita bahagia, nggak ada. Bahagia itu cuma dua kok Pak, makin kuat iman, makin bahagia, makin nambah amal kebaikan, makin bahagia. Ini tes sederhananya ya Pak, mana kira-kira yang bisa bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Berkata baik atau berkata yang kotor dan kasar? Udah pada tahu. Pemarah atau menahan marah yang bisa bahagia? Dendam atau memaafkan? Senang sedekah atau pelit? Kita juga udah tahu tuh ilmunya. Tapi udah jarang yang senyumnya tetap ya kan. Jadi antara tahu dan bisa itu beda kapling.
Tahu kuda? Tahu kuda? Bisa berkuda? Beda. Nah, makanya Bapak Ibu, sekarang kita sederhanakan. Judulnya disesuaikan maunya saya aja lah ya. Karena saya lihat wajahnya ini wajah harus bahagia lah gitu ya. Saya tidak nyebut kurang bahagia ya kan. Jadi Bu, Pak, apa ciri orang kurang iman? Kita harus evaluasi diri ya. 3 ciri orang kurang iman. 1, GTA, galau tiada akhir. Bacem, banyak cemas. Cemurus, cemas terus menerus. Liwe, liur wae. Jadi setiap ingat nanti, besok yang akan datang jatuhnya cemas. Dan itu sering jadi overthinking. Muter terus yang tidak ada solusinya. Akibatnya tidak bisa tidur. Gara-gara tidak bisa tidur, imunitas turun, imun turun, segala penyakit nempel. Gara-gara apa? Kurang iman. Emang kalau orang punya iman bagaimana? Begini, jawabannya nggak ribet Pak. At-Taubah ayat 51, ulangi. Tiap ingat nanti keluar ayat ini. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Nggak usah cemas, berlebihan. Cemas wajar, tapi cemas terus menerus kurang iman. Tenang aja, cemas itu wajar. Sakit hati wajar, sedih wajar, jengkel wajar, tapi terus menerus pasti kurang iman. Tenang aja, nanti itu belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup. Benar? Mau ngapain ribet dengan yang belum terjadi? Ingin boleh, rencana harus, persiapan oke, ikhtiar maksimal, tapi stres nggak perlu. Ada Allah. Halo? Tenang aja. Gimana kalau Greenland diambil oleh entum? Biarin. Ngapain segala dipikirin ya? Kita siapa? Greenland, tanah hijau, tanah liat nih kita. Gimana menurut masalah ijazah? Ya doain aja cepet beres. Kalau ini tentang aura kasur, bagaimana? Biarin, segala dipikirin, segala dibahas. Udah doain aja supaya ujungnya jadi kebaikan. Beres Pak. Halo? Bu, nggak usah banyak cemas mikirin nanti. Ibu belum tentu hidup nanti, ya kan? Yang mau pensiun kan di pesantren ada pelatihan calon pensiunan Pak. Itu saya hafal betul wajahnya. Pada suntuk, bete. Kenapa begini? Waduh, berat gimana? Tahu nggak? Nggak tahu Pak, kan Bapak belum cerita. Cicilan belum lunas, kreditan belum beres, anak belum ada yang lulus, belum nikah. Sekarang aja kami udah susah, gimana kalau udah pensiun? Kapan pensiunnya Pak? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi? Menderitanya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal. Makin stres ternyata dia. Jalanin aja. Ada Allah, benar? Pernah ada mahasiswa, kira-kira nanti saya kalau lulus dapat kerjaan nggak ya? Saya nggak tahu deh. Emang ada bakal lulus ya nggak? Ini ke santri berani ngomong gini. Kita kan nggak tahu, mungkin semester 5 udah meninggal, menjelang wisuda meninggal.
tenang aja. Yang penting sekarang daripada ribet mikirin kerjaan nanti, yang sekarang ada ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, belajarnya bagus, doanya bagus, tawakalnya bagus, nggak akan kemana-mana dek takdir. Enak begitu Pak. Waktu mau COVID kemarin di pesantren, karyawan kami di pesantren 1.400 Pak. Cadangan gaji cuma 3 bulan. Bulan Juni kita tidak ada lagi dana untuk ngegaji karyawan. Gimana ya? Gak apa-apa. Sekarang baru bulan Maret ya. Sekarang aja yang benar, tobat yang benar, tahajud yang benar. Alhamdulillah sekarang 2026 ya. Lewat itu yang malah nambah karyawan sekarang. Apa sih yang mau diribetin? Semuanya juga dikuasai Allah. Nggak kejadian tanpa izin Allah. Enggak bisa Pak. Baik nikmat maupun musibah hanya bisa terjadi biiznillah. Orang mau ngomong apa aja sok ngomong. Kita fokus, niat lurus, ikhtiar maksimal, ibadah yang bagus, doa optimal, pasrahkan. Kalau udah ketemu kok. Kalau memang baik menurut Allah jadi, kalau nggak baik nggak usah. Mau ngapain juga maksain diri. Yang kita inginkan kan belum tentu yang terbaik, betul? Betul? Nah, relax saja hidup mah. Jangan ribut. Oh gimana ya katanya dolar nanti bakal naik. Punya nggak? Ribut pisan. Kalem apa benar. Asli Pak, karena saya harus ngegaji 1.400, apalagi ini baru masuk nih Pak. Kan dari 1.400 sekarang rekrutmen karyawan baru 10% itu difabel Pak. Yang maaf ya, yang nggak lihat, yang tuli, yang nggak ada kaki, yang yang geraknya agak susah. Pokoknya cari sampai 10%. Nggak susah juga nyarinya tuh Pak. Paling baru dapat berapa? 60, 70. Gimana kita harus? Gak apa-apa. Emang mereka ciptaan siapa? Mereka ciptaan Allah. Tapi kan produktivitasnya beda. Emang rezeki tergantung kepintaran kita. Berapa banyak yang blow on juga banyak duitnya, ya kan? Serius Pak? Jangan ngomong itu Pak. Dan yang ngatur rezeki mah Allah. Justru nolong mereka, Allah akan nolong kita. Emang mungkin tidak bisa kemarin tuh ceramah begini sekarang harus diterjemahkan karena 14 kemarin tuli ya nggak bisa dengar. Gak apa-apa. Allah akan nolong kita dengan menolong. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong saudaranya. Itu hanya bisa pakai iman Pak. Kalau pakai hitung-hitungan bisnis nggak mau ngerekrut yang difabel kayak gitu, ya kan? Dianggap beban 140 orang, enggak, semuanya ciptaan Allah. Allah akan nyukupin. Mikir. Ini saya punya teman namanya Ato Pak. Lumpuh karena dari kecil udah nggak begini. Bicaranya, maaf kalau saya meniru bukan merendahkan ya. Atau dia selalu datang ke pengajian. Jualannya dari makanan burung, ulet-ulet buat makanan burung. Dari sana dipakai untuk bayar beca, kadang bayar taksi untuk bisa ke pengajian. Di pengajian digotong. Atau kenapa atau sepengajian? Ini orang nggak sekolah. Kalau saya nggak kuat iman, di dunia saya sengsara, di akhirat saya cilaka. Ilmu itu pupuk iman. Nggak ada ilmu agama, nggak akan ada iman. Saya kesini mau nyari ilmu. Mantap. Atau di rumah sama siapa? Sama emak. Emak umur berapa? Sekitar 70 waktu. Emak udah tua. Kok kalau emak meninggal, gimana Ato?
Ada Allah. Saya bukan bikinan emak. Saya ciptaan Allah. Emak nggak ada, Allah selalu ada. Nggak mungkin Allah nyanyiakan saya. Tok punya keinginan. Itu iman, Pak. Punya keinginan. Pengen apa? Pengen punya anak. Punya anak toh. Kenapa? Supaya saya dikubur ada yang ngedoain. Hebat tuh, Pak. Tapi kan punya anak harus punya istri toh. Saya juga ngerti, Ya maksudnya gimana nyarinya toh. Ada Allah. Semua lelaki Allah nyiptakan. Semua perempuan Allah yang nyiptakan. Nggak ada yang ngejodohin selain Allah. Qadarullah, Pak. Ada santri akhwat namanya, maaf kalau sama, Kustina. Saya siap jadi istri Kang Ato. Bener Mbak, bener. Udah bilang sama orang tua. Udah, orang tua gimana? Setuju. Nikah Pak di rumah. Punya anak sesudah itu. Udah nggak usah banyak pikiran. Ya. 2 anaknya Pak. Baru sesudah itu ibunya meninggal. Atau diurus oleh istrinya dan anaknya. Salah satu anaknya kemarin masuk paskibra di sana. Atau meninggal. Beda setahun umurnya sama saya, Pak. Ya, beliau ujiannya berat lah ya. Karena tidak bisa bergerak. Jadi usia 60 wafat. Luar biasa. Punya rumah, Pak. Karena kontrakannya kebanjiran. Di pinggir selokan. Kita nggak tega. Diperbaiki. Kata yang punya, udah beli aja. Dibeli, Pak. Dibangun 2 lantai. Istri punya, anak punya, rumah punya. Itulah iman. Itu lumpuh. Iman teguh. Pendidikan rendah. Keyakinan tinggi. Ajeg. Masa ini yang keren-keren banyak yang stres, Apa perlu dilumpuhkan, saudara? Nggak, kira-kira stres itu bukan milik orang yang nggak punya dunia, nggak punya iman. Mikir. Apa-apa judulnya yang ini kan? Udah, pokoknya ini himpunan aki-aki ini harus bahagia. Kalau saya milih bahagia, Pak. Nah, yang kedua, lanjut. Ciri orang yang kedua, orang kurang iman, terbelenggu oleh masa lalu. Ulangi. Kurang mantap, ulangi. Sekali lagi yang kompak. Padahal yang lalu sudah berlalu. Berapa banyak di antara kita yang hidupnya kekunci oleh dulu? Sedihnya nggak hilang, sakit hatinya nggak hilang, jengkelnya nggak hilang, dendamnya nggak hilang. Mau ngapain? Orang yang beriman bagaimana? Al-Hadid 2223. Makanya kalau Bapak jarang baca Quran, udahlah siap-siap menderita aja. Ya, itu guidance kita, Pak. Udah ada SOP-nya hidup ini. Ingat masa lalu, Al-Hadid 2223. Apa bunyinya? Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Bakaran, tsunami, perang, termasuk kemarin di mana? Sumatera. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Asam urat, kolesterol, saraf kejepit, ya gula, ya memang kalau udah omong segini omongannya sekitar itu Pak ya. Udah minum obat apa yang urusan ketipu, anak, wah macam-macam lah. Wala fi anfusikum illa, kecuali
fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Kapan Agim dipuji rame-rame, udah ada waktunya. Kapan dicaci maki rame-rame, udah ada waktunya. Kapan ibu-ibu yang nyaci sekarang datang lagi ke pengajian, ada waktunya. Iya. Kapan saya jatuh dari kuda? Serius ya Pak? Emang ada yang nggak tertulis? Semua tertulis. Cuma bedanya begini. Kalau nikmat yang datang, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apapun nikmat yang datang itu mutlak dari Allah. Tapi kalau musibah yang datang, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Itu diundang oleh dosa. Itu cara menyikapi takdir. An-Nisa 79-nya. Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Jadi kalau ada gempa emang udah takdir, tapi pasti ada dosanya di sana. Bapak hilang dompet, izin Allah. Kenapa hilang dompet? Hilang dompet musibah, tapi musibah yang besar tidak bisa tobat. Padahal itu pasti ada penyebabnya. Misal nggak mau bayar zakat atau ngemplang duit orang, ada balasannya tuh. Begitu caranya. Kalau ada kepahitan, ini takdir Allah. Tapi apa nih yang menyebabkan takdir ini? Dosa. Jelas Bu? Anak bandel, itu musibah. Nyalahin anak nggak bisa, harus tobat, pasti ada dosa. Gitu. Istri rewel aja di rumah, emang ngeselin. Bagaimana sikap Bapak? Tobat. Kenapa istri yang rewel saya yang tobat? Pasti banyak dosa Bapak, sehingga mengundang kerewelan istri. Suami lincah lagi. Ibu bagaimana Bu? Diam Pak. Suami nggak jelas kelakuannya, ibu harus bagaimana? Tobat. Kenapa? Siapa tahu ibu sering nyakitin pembantu. Siapa tahu ibu sering nyakitin orang. Salah satu buah dari perbuatan itu suami jadi bermasalah. Gitu. Emang begitu SOP-nya. Makanya harus tahu dalilnya. An-Nisa 79, Asyura ayat 30. Baca. Ini emang udah jarang baca Quran, giliran baca nggak dibawa artinya, ya nggak? Udah gitu sok soleh, nggak jelas pisannya nggak? Padahal mau mati ya kan? Padahal loh Pak, di kubur tuh Quran tuh cahaya loh Pak. Sehebat mana cahaya kita di Quran, sehebat mana kita baca Quran di dunia. Dah, ciri yang kedua, jangan terbelenggu oleh masa lalu ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu berduka cita dengan yang enggak cocok itu, emang udah gitu. Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Syukur harus, tapi wah saya enggak usah gitu, emang udah garisnya gitu. Emang saya jadi, kata orang jadi kiai ini keinginan saya, enggak Pak. Saya tuh pengen kayak bapak saya. Pengen masuk ke Akabri. Kalau jadi saya angkatan 85 nih Pak. 84, 85 lah. Udah semuanya siap. Udah semapta, udah bagus. Dikasih, zaman dulu masih pakai surat KTBLC, ya enggak? Tapi pas baris, saya paling pendek begini. Berarti seumur-umur saya bakal menderita. Enggak jadi, enggak jadi Pak. Beneran Pak. Padahal udah sangat disiapkan waktu itu. Enggak mau, enggak. Ternyata ada rahasia Allah. Adik saya nggak pakai pengen, lebih tinggi dari saya, ya kan? Allah udah punya rencana sebagai ujian. Ujian Pak. Jadi kiai ujian. Jadi apapun ujian. Yang lulus, yang sukses tuh.
Mikir. Dah, Al-Hadid ayat 223 baca nanti ya. Kalau udah terjadi sesuatu udah terima aja. Kayak genteng jatuh kena jidat. Gak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Gak mungkin. Itu tanda terima udah jelas. Benyut kayak gitu ngomong. Kalau nasi jadi bubur terima langsung cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, sarden, bawang goreng, bubur ayam spesial. Gitu. Serius Pak. Dan buat Allah sekejap aja ngangkat, nurunin, ada tiap sekarang gagah-gagah. Saya lihat nih Pak, ada nih komandan nih. Wah, naik sepeda ke kesatrian. Wah, para prajurit loh, komandan sepedaan. Lalu ngangkat tangan. Qadarullah Pak, ada kerikil, ngeplok masuk ke selokan. Ditonton oleh semua prajurit. Udah kegot bayangin. Kalau Allah mau sekejap aja kejadian. Nggak ada yang susah Pak, nggak ada yang susah. Sekarang dipuji, sebentar lagi dicaci, gampang. Sekarang dihormati, keluar pakai gelang yang nyambung itu juga gampang. Iya kan? Sekarang jadi menteri itu, nanti jadi menteri pesakitan, sekejap itu Pak. Makanya udahlah, biasa-biasa aja hidup ini. Ya, halo? Udah ibu-ibu yang nggak usah mikirin dulu, suami saya udah diam, ya sekarang udah pensiun. Itu dulu anak buah suami saya tuh diam. Udah tobat aja, nggak usah ngebuka-buka yang lalu, tobat aja. Jadi dia tuh bisa begitu karirnya karena jasa suami saya, enggak ya, karena Allah mau aja. Itu Gibran kalau nggak saya tiup nggak jadi, tiup-tiup. Sekarang zamannya zaman tobat, aki-aki mah ya. Namanya atau aki-aki tobat ya. 3, udah habis belum waktunya? Nggak usah emosi, biasa aja ya. Yang ketiga, ciri orang kurang iman, ke depan cemas, ke belakang terbelenggu, nggak bisa move on. Terus aja muter yang lalu ya, dia muter aja. Itu muter juga pusing. Yang ini muter sakit hati, kecewa, sedih, nggak bisa move on. Lalu saya pernah lihat itu video Bu, ada ibu-ibu turun dari ojek, tukang ojek nanya, ibu apa salah saya? Kenapa saya dikasih bintang 1? Si ibu langsung buka helm, ingat nggak sama saya? Waktu SMA saya bucin sama kamu. Tapi kamu nolak, rasain. Nah ini kurang iman. Namanya bukan jodoh ya. Masa sampai tua dendam? Kalau bukan jodoh nggak akan jodoh. Emang jodoh semau kita? Enggak Pak. Benar tidak? Pakai diem, takut ya. 3, orang kurang iman tuh cirinya ribet. Jadi hidupnya tuh ribet aja. Kalau ibu-ibu namanya Bu Ribet. Kalau suami namanya Mas Ruwet ya. Jadi hidupnya tuh muter-muter aja dalam ketidaknyamanan. Ngomel, ngerasulo. Kalau ngomong tuh nggak enak, pasti nggak enak. Celetak-celetuknya nggak enak. Kerjanya nyalahin, nyari-nyari kekurangan. Giliran nanyanya nyepet. Giliran dijawab, jawabannya nyelekit. Komentarnya komentar yang negatif. Pokoknya nggak enak aja. Jadi wajahnya tuh kayak kerucut. Nggak enak aja Pak, nggak enak. Walaupun rumah pakai AC dingin tetap nggak enak. Naik mobil mau miliaran nggak enak. Pokoknya tiap bunyi nggak enak. Kenapa? Karena hatinya nggak enak. Kalau orang ini udah nggak enak, layout tata letak wajahnya itu nggak enak dilihat Pak. Walaupun dia baru keluar dari salon, walaupun dia yang punya salon. Serius Pak, karena kan, aduh saya menyebut aura jadi nggak enak nih ya nggak, bukan, harusnya namanya bukan itu. Ada aura kasreng, ada aura kasur, ini aura hati. Tiap orang kan mengeluarkan itu aura.
Kalau ini udah nggak enak. Ngomong nggak enak. Nge-WA pasti nggak enak tuh tulisannya. Emang apes orang-orang yang nggak enak hati tuh. Di mana dia nggak enak aja Pak. Apa aja nggak enak dia tuh nyender. Kok kurus jadi kayak gini sih? Gitu. Bangun tidur, buat apa nih? Lah kan dia yang nguap ya kan. Pasti salah, jelek, kurang, negatif. Ini beli ini jangan nggak enak itu bubur yang di depan itu kerupuknya kecil-kecil. Kalau gitu itu aja pakai nasi uduk ya nggak mau ayamnya ayam mati apaan? Habis Pak di jalan udah macet ya macet pasti udah macet jalan. Amit-amit sekarang Jakarta makin kacau. Ngomel aja terus nonton TV ngomel, lihat orang di jalan ngomel, lihat berita ngomel. Nah, ini ciri-ciri orang kurang iman. Nggak enak hidupnya tuh. Emang kalau orang yang kuat iman bagaimana? Enak aja Pak. Ngomong enak, lihat wajahnya enak, nggak harus cakep. Perkataannya tuh menyejukkan, namanya hayinin. Lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Hayinin nama. Hayin, layin, qorib, sahol. Itu 4 ciri orang kuat iman yang haram tersentuh api neraka. Jadi bawaannya tuh tenang, menyejukkan, tidak tergesa-gesa, tidak temperamental, tidak emosional, tidak riweuh. Lain, penyayang ke orang tuh, lembut, qorib, dekat, jadinya humble. Kalau ketemu nyenengin, kalau pisah ngangenin. Dan sahal, mudah urusan tuh. Nggak ada riwa-riwanya. Ban meletus, Pak, ban meletus. Alhamdulillah. Berarti rezeki tukang tambal ban di dompet. Beres. Waktu haji kemarin ada bapak-bapak cerita seorang ulama nih. Usianya 70 tahun. Sehat, seger, awet muda, fit. Bah, apa rahasianya? Sehat terus. Siapa bilang gini, nggak ada rahasia dek. Tapi saya sih tidak suka berdebat. Itu aja. Nggak suka berbantah-bantahan. Jadi menurut Abah, kalau nggak berbantah-bantahan, bisa jadi lebih seger, lebih sehat, lebih fit. Ya mudah-mudahan begitu. Kalau menurut saya sih, nggak mungkin lah Pak. Masa hanya dengan tidak berbantah-bantahan jadi sehat, segar, fit? Enggak lah, nggak mungkin. Tahu jawaban kakek itu? Dek, saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Tuh kan ada yang nggak ngerti. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya. Kalau dia nggak setuju ya biarin aja. Emang sedunia harus setuju dengan kita? Kenapa harus diribetin? Nonton sepak bola, harusnya 2-0. Kata siapa? Udah jelas 3-0 ya kan? Biarin aja. Kita mau diribetin, baru juga nonton, udah selesai, si itu harusnya nggak main, udah jelas main, ya nggak? Ribet pisan hidup kayak gitu. Ada tuh yang kayak gitu Pak, buang-buang waktu, kakek-kakek liar, ya kan? Udah tinggal doain aja, semoga istirahatnya mereka nyenyak gitu. Kita juga bobo aja. Kalau saya menonton sepak bola, udah nanti tunggu hasilnya aja, daripada pusing. Ada satu lagi Pak, umur 80 tahun. Sehat, segar. Kek, apa rahasianya? Satu, saya tidak mau marah-marah. Kecuali urusan penting. 2, apa kek? Ternyata urusan duniawi ini enggak ada yang penting. Itu kata si kakek. 80 tahun Pak. Udah tahu dunia enggak ada apa-apanya, enggak? Kek, menurut kakek gimana? Presiden Amerika sekarang sentrum, biarin. Ya. Ngapain mikirin dia? Kek, listrik mahal nih. Gimana menurut kakek? Cabut. Hah? Dicabut gelap dong. Bayar. Beres. Kek, spion copot, ada yang maling. Biarin. Beli lagi aja. Ya kan?
Tapi mahal, ya belilah, kalau nggak usah maju, beres. Ini cucu nih bayaran makin naik, keluarin. Nanti blow on, bayar. Kalau harus bayar masa kita mikir ya kan? Kalau uangnya ada keluarin. Udah rezeki orang. Qadarullah Pak, saya baru pulang dari Sapporo dakwah di sana. Minus 17 Pak. Ya. Aduh, mau ngapain mengeluh? Jauh-jauh ke sana mau mengeluh, dinikmati aja ya kan. Tinggal di bulan beres. Masa aduh dingin. Udah tahu di sana salju ya kan. Enjoy saja ya kan. Ayo mau keluar dingin, ya udah diem di rumah, nggak usah ribet. Pas mau beli makanan mahal Pak. Udah rezeki dia. Gitu aja. Kalau enggak ya nggak usah makan, telur lagi. Niat aja menyampaikan rezeki mereka, betul tidak? Ngapain sih dunia dibikin ribet Pak? Ya saya udah ngalamin hidup 64 tahun kayak gini. Mungkin yang saya jalanin lebih berat dari yang bapak-bapak. Udah, show must go on. Apa artinya? Jangan on. Itu aja. Beneran Pak? Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti jadi siang. Beneran. Udah ngalir aja. Nanti juga mati. Betul tidak? Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya? Ngalir aja Pak. Asli nih. Ini khusus buat bapak-bapak ya. Aki-aki ini ribet tuh kurang bagus Pak ya. Jadi contoh buruk buat cucu-cucu ya kan. Kalem aja. Gini nih Pak. Pak, ini buat lelaki Bu, maaf ya. Saya udah lihat videonya nih. Bagus menurut saya video ini. Jadi, kalau lelaki salah, jangan coba-coba bela diri Pak. Kalau lelaki salah, suami salah, istri pasti marah. Umumnya begitu. Kecuali yang udah jadi solehah asli lah ya. Kalau di sini masih rada berat ya. Wajarnya marah begitu. Kalau bapak bela diri, makin marah. Betul tidak Bu? Pegang. Kalau udah salah, pengen segera damai, ngaku salah. Memang masih marah, tapi lebih jinak. Udah ngaku salah, minta maaf. Saya mohon maaf ya Bu. Memang masih marah, karena dari marah ke reda itu perlu waktu. Jadi kita biarkanlah berproses. Enggak bisa seperti membalikan tangan, minta maaf langsung hilang marahnya, enggak. Ngaku salah, minta maaf, lama-lama damai. Jangan bela diri. Kalau istri salah, nah ini agak beda bagannya Pak. Kita kan mau marah tuh. Keduluan. Ya. Dia yang salah ya. Tapi jadi dia yang uring-uringan. Belum selesai Pak. Udah gitu nyalahin kita. Bapak sih. Coba kalau Bapak dari dulu gini. Kita kan gak sempat marah jadi salah. Lalu bagaimana sikap kita? Kembali ke bab yang pertama. Yaitu ngaku salah dan minta maaf. Baru aman. Kalau mau amalkan. Ini paten Pak ya. Saya udah lihat videonya. Wah, istri marah-marah. Bikin pernyataan, minta maaf. Bikin suaminya. Dengan ini, saya suami ibu fulan. Dengan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya sudah mentraktir anak gadis tetangga di restoran yang mahal. Dan pulangnya saya beri hadiah HP terbaru. Semua ini terjadi di dalam mimpi istri saya. Karena istri saya jadi jengkel, maka saya ngaku salah dan minta maaf. Saya tidak akan mengulangi. Gitu Bu?
Dan yang kedua, saya juga minta maaf karena waktu saya mau dinas luar, saya udah nanya ke istri, Bu mau dibeliin apa oleh-oleh? Kata istri saya, nggak usah bawa apa-apa, Pak. Nah saya pulang nggak bawa apa-apa. Ternyata salah. Harusnya tetap bawa apa-apa. Dengan ini saya mohon maaf. Saya tidak akan mengulangi. Gimana Bu? Iya. Damai Pak. Daripada pengen awet muda, itu rahasianya Pak. Kenapa sih itu gitu-gitu amat Bu Ibu? Jangan debat dengan istri lagi marah. Tunggu dia tenang. Kalau udah tenang, jangan debat dengan istri waktu tenang. Nanti dia marah. Ya. Bagaimana Bu? Puas Bu? Udah ini tuh udah habis belum waktunya? Salah ganti judul jadi panjang nih. Lalu Bapak Ibu, jadi solusinya adalah kalau kita ingin bahagia, jadikan kesibukan kita diniatkan jadi amal soleh. Amal soleh itu kuncinya cuma dua, niatnya ikhlas, caranya benar. Coba, Ibu, Bu, kalau berbuat baik kira-kira bakal bahagia tidak? Jawab. Kita tes siapa ya? Ibu masak buat suami pagi-pagi hari Ahad, makanan kesukaan suami. Mas, surprise, piring, meja ditata, di sini ada lilin, di sini ada bunga, makanan kesukaan. Kita sarapan pagi, Mas. Suami agak melongo. Kok nggak kelihatan happy, Mas? Ibu nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise. Masa bilang-bilang? Emang kenapa? Gini Bu, karena nggak biasa ibu masak pagi begini. Jadi saya udah janjian mau sarapan sama teman-teman sepedahan pagi ini, makan bubur. Jangan langsung solehah, yang asli dulu ya. Bagaimana perasaan ibu? Hah? Ngamuk, ada lagi? Kecewa. Yang asli, yang asli. Jengkel, kesel. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh, masak nggak bahagia, malah amuk-amukan kayak gitu. Kenapa? Karena kunci utamanya niatnya nggak ikhlas. Saya ikhlas? Nggak, kalau ikhlas nggak akan kayak gitu. Emang kalau ikhlas bagaimana? Bu, maaf saya ada janji. Apa-apa? Ada janji makan sama teman sepedahan. Oh, Papa udah ada janji? Ingat. Dalam Islam, janji adalah hutang, Pak. Papa lebih wajib memenuhi janji. Tapi ibu udah masak, Pak. Jangan khawatir. Saya udah niatkan masak ini jadi amal soleh. Semua udah disaksikan dan dicatat Allah. Tapi belum waktunya kita makan sama-sama. Gak apa-apa, berangkat sayang. Jangan kau ragukan hatiku. Ibu bungkus aja ya buat sama teman-teman. Berangkat sayang. Nikmati dan menuhi. Oh, so sweet. Saya tahu pikiran Bapak. Jauh pisan. Tenang Pak, masih ada waktu Pak. Sebelum meninggal insya Allah. Bu, Ibu teh harusnya bahagia loh. Karena orang bahagia nggak pernah ngomongin dirinya bahagia, Bu. Bahagia tuh gimana? Nggak usah ribet berharap ke makhluk. Jadi yang membuat ibu bapak nggak bahagia itu adalah senang dengan validasi pengakuan orang, ingin diakui baik, solehah, suami baik, berjuang, berjasa,
ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dibalas budi, ingin dicintai, habis tuh oleh makhluk. Hasilnya hati enggak menjadi bahagia. Kalau orang ikhlas mah enggak ribet, Pak. Lakukan, lupakan. Udah selesai. Orang ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, harap kembali. Bagai sang surya. Enggak ada ribet-ribetnya. Menerangi kegelapan, menyegarkan yang layu, menumbuhkan benih-benih. Apa yang diberikan dunia ke matahari? Enggak ada. Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang sering menonjolkan diri, ambeien, jerawat, bisul, tumor, sakit semuanya. Benar? Makanya orang-orang yang overacting pasti banyak luka di hatinya. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Semua ngapain? Capek-capek atau seperti gula, teh manis, nggak ada disebut teh gula, padahal dia yang berjasa. Kopi disebut air kopi, martabak manis, nggak ada disebut martabak gula, padahal dia yang bikin manis. Giliran telur disebut martabak telur, tapi giliran penyakit, bapak sakit gula nih, difitnah. Tapi gula tidak pundung, manis terus ya kan, konsisten Pak, nggak asin, nggak asem. Itu ilustrasi. Udahlah Pak, kita tuh nggak bahagia hidup tuh karena sibuk dengan validasi, dengan ingin diakui, ingin diketahui, ingin dipuji. Akin ini nggak usah di medsos kemesraan aki-akin ini gitu ya. Kalau mesra sama soleh ya kan, mau ngapain diposting? Kasihan yang gak ada pasangannya, betul tidak? Dan kasihan yang suaminya garing. Maksudnya jangan berlebihan, ya. Jadi aja masalah seperti yang sudah-sudah ya. Iya Pak. Mau ngapain segala diposting? Punya makanan enak, posting. Atau yang gak punya makanan, jadi kering. Ngiler, gak kebeli. Ayolah hadirin, makin tuanya mau ngapain kita ini? Udahlah. Bukan tidak boleh punya medsos, saya juga punya medsos Pak. Cuman saya emang gak pusing tuh Pak, karena yang ngurusnya orang lain. Mau komen apapun saya gak baca. Gak peduli mau viral atau tidak, mau dilihat atau tidak, yang penting kontennya disukai Allah, selesai. Gak ada yang nonton Allah suka jadi pahala. Orang mau muji, maaf ya, qadarullah, ada seseorang di ruangan ini pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dihargai rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki rame-rame. Demi Allah Pak, orang yang demen dipuji cenderung punya sifat munafik. Karena orang cuma lihat casing. Beneran Pak, beneran. Asli loh Pak. Saya bersyukur ditakdirkan dicaci maki rame-rame, jadi napak lagi. Kalau enggak kayak dulu aja, di TV terus gitu Pak. Orang nonton TV kan cuma sejam, berapa menit, nggak tahu aslinya Agim. Allah tahu. Masya Allah. Jadi saya mah nggak ada bangga-bangganya sama sekali kalau anak banyak followernya. Ngapain? Follower nggak bisa ngasih pahala, kecuali kalau kita mengajak kebaikan dan mereka melakukannya.
Udah, Mak, Nek, jangan centil, ya. Gak apa-apa, rapi, bagus, gak, tapi jangan centil. Gak usah maksa-maksain diri. Ya, kita udah harus pindah dari pengen dinilai orang menjadi pengen dinilai Allah. Dari validasi manusia menjadi keriduan Allah. Nggak ada apa-apanya manusia mau muji sampai jeding juga nggak ngepek, Pak. Iya, nggak ada apa-apanya, Pak. Hanya kita jadi ngebohongin diri sendiri. Serius loh, Pak. Ini saya mohon maaf kalau ada tentara. Bapak tentara ya? Ya nggak apa-apa, Pak ya. Saya benar-benar udah lihat gimana di kantor-kantor ya, zaman bapak saya di sana dulu. Hamad, waduh, masuk ke kantor semua, waduh, apalagi defile. Padahal itu mereka menghormat tuh kerjaannya, digaji, bukan menghormat kita. Itu atasan kalau nggak hormat jadi masalah, betul tidak? Dia dilatih dan digaji untuk begitu. Hatinya segini. Berbahagialah pensiunan mereka, Pak. Ada yang lebih kasihan, istri komandan, Pak. Daftar enggak, seleksi enggak, ya kan? Di kantor juga kurang jelas kerjaannya. Tapi kebawa oleh casing suaminya, jadi menuntut penghormatan. Berapa banyak yang suaminya kolonel, istrinya tiba-tiba brigjen, Pak. Emang lebih galak. Wah, ayo jemput sungai, ayo. Ini akibat casing lah, Pak. Ada juga anak komandan, karena saya tahu di KPAD itu, Pak, masalah dulu ya. Maunya berantem baru dakte anak kolong. Bapaknya yang jadi punya jabatan, anaknya yang petantang-petenteng. Nah sekarang bapaknya udah pada meninggal, baru tahu tuh mereka tuh nggak punya backingan jadi seperti apa. Lihat. Makanya udahlah, jangan terlalu ribet dengan casing. Pak, kita makin tua tuh ya. Aduh, saya enak bener ngomongin ini. Saya baru tahu ternyata ada pra-lansia 50 sampai 59. Ada lansia muda 60 sampai 69. Lansia madya luar biasa kayak pangkat 70 79 dan lansia paripurna 80 sana. Selebihnya alam barzah atau apa namanya, Pak? Kodarullah kan saya udah nyobain tua nih, Pak, sekarang, Pak. Ini saya cerita sedikit. Waktu pergi ke Sapporo sana kemarin naik ini, Pak, naik ekonomi yang enak nih, ya. Segar sehat sampai di sana, wah bisa pulang dari sana kata istri, "Bah, Abah mau ceramah banyak, naik bisnis ya." Wah, dibelilah tiket bisnis. Tiduran tuh seharian. Kemarin, Pak, pas bangun, alah, jadi ini sebelah sakit, Pak. Saya pikir, kenapa begini? Saya tanya ke ChatGPT, kenapa waktu ekonomi saya seger, giliran pakai bisnis jadi nggak bisa bengkok ya? Katanya dalam usia matang bijaksana, ChatGPT itu harusnya usia tua gitu ya. Memang otot kita jadi mudah mengkerut. Ditambah lagi bisnis enak telentang terus. Jadi miring terus aja sekian 4 jam, 5 jam. Udah gitu dingin. Bergerak kurang, beda dengan di ekonomi, dikit-dikit berdiri ya kan gitu. Jadi saya baru tahu, Pak. Inilah masa sekarang saya sampai minum anti sakit, Pak. Ini kurang wibawa saya jadi bengkok begini ya kan. Ya Allah, saya pikir biasanya ke sana sini enak. Alhamdulillah saya suka sekali berkuda, Pak ya. Tapi semenjak Covid berhenti itu 2019 baru mulai lagi tahun kemarin berkuda. Sama dulu mah enak berkuda sambil memanah itu ya. Sekarang mah main naik kuda keteyap. Kenapa jadi pelan begini? Takut jatuh ya kan. Giliran juga lari yang sederhana aja, cari kuda juga kuda yang udah tua ya yang supaya kita sama-sama aki-aki ya. Jangan motor.
Dulu kuda 6 tahun, yang masih sekarang mau cari kuda 20 tahun. Kuda 20 tahun itu kan dikali 3 sama dengan 60, Pak. Sama-sama aki-aki ya, oh damai lah. Dia seangkatan. Jadi benar-benar udah tua tuh makin mudah kaku tubuh ini, makin lamban, ya kan? Makin gak bisa gesit bisa keceletot tuh ya. Kemudian kita juga makin berat dalam gerakan-gerakan. Coba nanti lihat pada waktu take off dari sujud yang udah gitu makin kurang seimbang, dikit-dikit ya kan? Dan recovery kita makin lambat. Mau dikasih tahu rahasianya, Pak? Ini nggak apa-apa ditambahin dikit ini. Ya karena ujian dari Allah, saya nggak bisa berhenti bertugas begini, Pak. Terus jadwal tuh dari pagi ya, dari jam 3 terus sampai sore. Nanti ini juga masih ada satu acara lagi. Nanti pulang besok gitu lagi, Sabtu Ahad padat. Nah, jadi ini hanya berbagi syukur aja, Pak. Alhamdulillah saya mencoba yang paling penting adalah manajemen pikiran, Pak. Jadi udah nggak mau ribet aja. Nggak ada ribet-ribetnya. Misalkan sepeda udah dipak, waktu itu mau pergi, kata istri, bah kalau bawa sepeda, nanti abah bawa koper 2, harus ngedorong-dorong. Kalau gitu 1 lebih enak. Siap, tinggalin, beres urusan, Pak. Jadi nggak ada lah riweh-riwehnya, Pak. Dunia mah udah nggak ada apa-apanya. Rumah misalkan mau dicat warna apa yang nggak cocok, udah tinggal merem aja. Nah, digampangin urusan tuh. Halo? Dibuat nggak worth it lah, Pak. Kebersamaan, kebahagiaan, waktu harus ribet karena perkara kaos kaki, perkara terlalu asin dikit, perkara kerudung setrikanya kurang rapi, nggak worth it sama sekali lah. Halo? Lelaki mengalah ya, bukan masalah lemah. Lelaki jantan itu khiyarukum linisaihim, sebaik-baik lelaki yang paling baik ke istrinya. Kalau istri mau beli apa-apa ada kasih. Belum selesai, Bu, belum selesai. Pak, belikan dong baju seragam baru untuk pengajian. Iya, Bu, silakan. Ibu cari, kalau udah ketemu nanti biar Bapak yang bayar. Itu aja. Udah gitu Bapak sholat, ya Allah, istri saya udah banyak bajunya, daripada hisabnya berat, tolong ya Allah, saya tidak mau berdebat, Engkau sajalah yang menyelesaikan. Bagaimana Bu, ada nggak? Nggak jadi Pak, yang ini juga masih bagus, terima kasih ya. Keren kan? Doa aja Pak, ngadu doa aja. Kalau Bapak dicemburuin juga doa aja. Berarti Bapak lumayan lah pasarannya ada. Kemudian pikiran ya Pak. Kalau Bapak Ibu lagi overthinking, muter kan, biasanya muter terus. Overthinking tuh kayak hang. Kita mikir tapi nggak ada solusinya. Wah muter ini kejauhan. Biasanya yang membuat kita nggak bisa tidur tuh adalah cemas. Kan yang membuat otak kita mikir keras tuh takut Pak, takut sesuatu. Ini mau tidur, mikir, bayangin, bisa nggak tidur. Nah caranya begini Pak, sesudah kalau bisa kalau mau tidur mau wudhu ya, karena orang yang wudhu dulu sebelum tidur, kalau pas bangun tengah malam, zikir dan doa itu mustajab Pak. Wudhu, baca qut, namanya 321 kalau malam dulu. 3 jam sebelum tidur udah selesai ngisi perut. 2 jam sebelum tidur tidak boleh ada aktivitas berat ya, kecuali stretching, plank ya, yang ringan-ringan. Stretching harus Pak. Dan 1 jam sebelum tidur no gadget. Sudah berhenti itu. Lihat, tinggal yang enak-enak aja. Lalu mau tidur, katakan begini Pak, Bapak akan tenang sekali. Walau mikir, capek. Langsung Bapak katakan, Alhamdulillah ya Allah, yang penting sekarang saya selamat, saya aman. Udah itu, karena cemas itu dari takut Pak. Ketika kita mendarat,
oh iya sekarang saya aman, sekarang saya masih bisa istirahat, alhamdulillah, masih aman, masih bisa napas. Balikan sadar, itu ringan. Wiridnya la ilaha illallah. Udah nggak usah mikir apa-apa lah. La ilaha illallah. Karena kualitas tidur itu intinya. Alhamdulillah saya tidur tidak bisa lama ya. Karena ada tugas paginya gitu. Nah, intinya adalah deep sleep-nya yang kita upayakan. Deep sleep itu kalau bisa, kalau memungkinkan mandi 1 jam sebelum itu pakai air hangat, itu membuat deep sleep. Pakai kaos kaki, apalagi kalau laki biasanya suka ingin buang air kecil malam-malam kalau udah 60-an ya, prostat membesar itu pada umumnya. Pakai kaos kaki bapak-bapak bisa coba. Minum olive oil sebelum tidur. Itu deep sleep itu bagus. Cirinya deep sleep bagus apa? Bangunnya seger. Enggak, kalau enggak 3L, letih, lesu, lemah, dan letoy, ya kan 4. Iya Pak, ya saya cerita ini karena belajar gitu Pak, dan dicoba dipraktekkan, ya alhamdulillah walaupun hanya beberapa, pasti siangnya harus tidur juga. Jadi 5 jam tuh cukup, udah mewah 5 jam tuh Pak. Kalau deep sleep, kata kuncinya adalah berani ngekat pikiran itu. Saya aman sekarang. Itu aja sebutin, alhamdulillah aman. Besok, sudahlah besok. Penting sekarang aman, ada makanan, bisa nafas, bisa berbaring, alhamdulillah. Olahraga yang bagus, Nek, bergerak terus ya. Ada yang sudah senior, badannya agak besar, Ustadz ini. Ustadz, hak tubuh penuhin, makan hak tubuh, istirahat hak tubuh. Satu lagi hak tubuh, bergerak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat ini, ceramah segala rupa ini ya nggak? Dari overthinking, ada olahraga, jangan lupa stretching ya. Kucing juga bangun tidur stretching ya kan? Gitu ya kan? Jadi sekarang kewajiban, kalau bisa bangun tidur, maaf ya Pak, cerita sedikit. Kalau bisa sesudah bangun tidur baca alhamdulillah, dead hang Pak. Ini yang sangat membuat enak tuh, ngegantung di kamar mandi, belilah ngegantung, karena itu dekompresi tubuh kita, jadi jarang sakit gitu. Jarang, ini enggak sakit. Dulu saya pernah sakit tapi sesudah ngegantung aja begini ya enggak, setengah menit, 20 detik, tapi nanti bagus tubuh itu. Jangan lupa stretching, push up, tetap itu harus ya. Olahraga beban dikit-dikit, karena kalau jalan aja nggak cukup. Maksudnya apa sih? Supaya kita nggak nyusahin anak-anak kita. Ya kan? Beda loh Pak. Kalau dulu anak sakit, kita mati-matian ingin anak panjang umur, ya kan? Tapi kalau kita sakit-sakitan, belum tentu anak-anak pengen kita panjang umur, ya kan? Serius loh Pak. Saya emang nggak mau nyusahin anak-anak saya, nggak mau Pak. Saya pengen kalau udah waktu mati aja gitu, yang nggak pakai nyusahin siapa-siapa. Ini saya senang kemarin ada bapak-bapak itu cerita. Ini usia sudah 90 Pak. Nggak ada nyusahin. Sebulan 6 kali khatam Quran beliau Pak. Nggak pakai kacamata. Beliau bukan hafal tapi sudah karena 6 kali. Kata anak-anaknya tuh ke masjid jalan 95 tahun Pak. Udah gitu istrinya udah meninggal duluan. Udah gitu sebelum meninggal tuh hanya bilang, kemana sih emak teh? Sholat, meninggal. Sederhana sekali Pak. Keren begitu ya. Oke, siap-siap untuk pulang ya. Baca Quran yang banyak. Baca Quran yang banyak. Sering-sering belajar tentang ilmu di kubur. Karena pasti kita masuk ke sana. Serius nih di kubur nih Pak. Kalau saya mah udah pengen banget nyiapin untuk kubur aja, dunia mah udah cukup lah. Anak-anak udah segala cukup gitu, tinggal kita bekal-bekal pulang. Bu, ya Bu, Ibu udah ngaca juga udah pasti menua kita ini ya nggak? Nggak usah sedih dengan keriput beruban, rontok rambut, makin metabolisme, menopause, udah itu bagian dari karunia Allah. Karena kalau ibu centil terus kayak dulu capek, betul tidak? Halo? Ini juga aki-aki, nggak usah banyak gaya, ya nggak?
Gaya boleh, tapi banyak gaya jangan. Iya, iya, nanti ada motor-motoran dikerok lagi ya nggak? Masih ada di sini. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Saya mohon maaf atas ceramah karena merasa sebangsa ini ya. Mari kita menua dengan indah ya. Kita sibuk dengan apa yang Allah sukai. Tidak usah ribet dengan validasi manusia. Jadikan kesibukan kita nambah ilmu dan mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mendengarkan apapun yang terucap. Pilih ya Allah hanya ilmu yang Engkau ridhoi, yang Engkau hujamkan di hati kami. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya ya Allah, dengan ikhlas dan istiqomah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Karuniakan kepada kami keyakinan yang benar. Jadikan lisan ini lisan yang selalu basah menyebut namamu. Jadikan hati kami hati yang selalu ingat padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya sholat ya Allah, khusyunya sholat. Karuniakan kepada kami nikmatnya akrab dengan Al-Quranmu ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah, jadikan kami ahli kebaikan dimanapun kami berada. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mampukan, mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mampukan kami menjauhi segala kemungkaran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa di medsos aja ya. Tiap pagi jam 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.